Ya, oke, baik ya. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Ya, Ya, siang Pak. ya, oke. Untuk apa di awal awal perkuliahan ya, awal ketemu di minggu ini, saya minta untuk mengaktifkan terlebih dahulu on-cam kameranya. On kameranya tujuannya adalah untuk dokumentasi secara virtual atau secara eh, online menggunakan Zoom. Siapa saja yang mengikuti perkuliahan menggambar teknik di minggu kali ini. Ya, tadi sudah lakukan dokumentasi dengan screenshot ya. Kemudian untuk tampilan di layarnya sudah keluar. Lihat Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lihat Pak. Ya, jadi di minggu ini kita akan menceritakan atau membahas mengenai teori proyeksi ya. Jadi kalau pernah mendengar atau mendengar istilah proyeksi dari gambar, jadi gambar yang dibuat secara dua dimensi, yang dibuat secara 3D, tiga dimensi, kemudian diproyeksikan ke dalam bentuk 3D, dalam bentuk tiga dimensi. Nah, ini teori dari proyeksi gambar tersebut. Jadi pada saat Anda melakukan drawing atau menggambar dalam bentuk tiga dimensi, karena gambar teknik atau gambar itu akan memiliki informasi yang baik ketika dia bisa ditampilkan atau diproyeksikan dalam tampilan proyeksi tertentu. Lalu apa tujuan dari
memahami atau mengetahui dari proyeksi dari gambar yang dibuat tersebut. Yang pertama ini adalah jadi banyak ya. Jadi saya hanya mengambil intinya atau ringkasan dari tujuan dari proyeksi gambar tersebut. Yang pertama adalah menggambar 6 pandangan standar dari suatu benda. Jadi ketika gambar tersebut di drawing atau digambar dalam bentuk 3D, 3D itu artinya gambar 3 dimensi, jadi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, gambar ini sederhananya seperti gambar 3 dimensi, seperti gambar, katakanlah gambar kubus atau gambar balok. Itu ada proyeksi atau ada pandangan yang bisa dilihat dari berbagai macam sisi, seperti bagian depan, front view, kemudian back view, left view, pandangan kiri, kemudian pandangan kanan, pandangan atas, pandangan bawah, dan seterusnya. Lalu menggambar ketiga pandangan manapun dengan menggunakan konvensi, nanti kita bisa bahas lagi di slide selanjutnya, penempatan, penyebarisan yang sesuai. Terus ini saya percepat saja tujuan dari menggambar secara pandangan, secara proyeksi. Memindahkan tinggi, lebar, atau kedalaman antara pandangan. Jadi pada saat memproyeksikan gambar yang dibuat dalam bentuk 3 dimensi, nanti akan mentransformasikan gambar tersebut ke dalam bentuk bisa proyeksi secara 2 dimensi maupun proyeksi secara 3D, 3 dimensi. Jadi ada pandangan secara isometris, kemudian ada pandangan yang lain. Jadi nanti di slide-slide-nya kita akan coba diskusikan. Kemudian menata letak gambar 3 pandangan sehingga gambar tersebut berada di tengah-tengah media gambar. Nah, ini adalah bagian hal yang penting juga ketika transformasikan dari gambar secara digital itu artinya menggambar secara CAD, Computer Aided Design, dengan bantuan software seperti SolidWorks, AutoCAD, CATIA, Inventor, ProEng, dan lain-lain. Lalu gambar tersebut dimasukkan ke dalam kertas, katakanlah misalnya kertas ukuran A4 gitu, atau kertas HVS. Nah, lalu bagaimana meletakkan gambar tersebut dalam proyeksi tertentu sehingga ketika dibaca gambar tersebut bisa dipahami dengan maksud yang ditujukan. Ya, ini hanya ringkasan dari tujuan dari proyeksi pandangan, melakukan identifikasi, menggambar, kemudian mengidentifikasi, memproyeksikan permukaan. Oke, kemudian terus ya ini baru menjelaskan tujuan dari kegunaan dari proyek tersebut. Nanti Anda bisa membaca atau melihat tulisannya kembali. Nah, uraian singkatnya seperti ini, ya ini nanti dibaca saja, saya skip terlalu panjang kalau dibaca per katanya atau per kalimatnya, saya skip aja. Nanti bisa dibaca di slide PPT-nya, di PowerPoint-nya. Ya, jadi di bagian ini sistem proyeksi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menggambarkan penglihatan mata. Jadi gambar tersebut bisa dipahami, bisa dibayangkan atau diimajinasikan dengan baik ketika ada salah satu panca indera yang berfungsi. Ya, salah satunya panca inderanya adalah mata. Penglihatan mata. Kalau misalnya membaca gambar hanya dengan cara meraba atau dengan cara menggunakan kulit itu sulit dilakukan. Tapi kalau dengan menggunakan penglihatan mata itu sangat mudah dibayangkan, diimajinasikan di dalam pikiran yang membaca gambar tersebut. Jadi benda 3 dimensi ke dalam kertas gambar. Kertas gambar itu bisa bermacam-macam ya ukurannya. Ada ukuran
A4, kemudian ada ukuran A3, A2, A1, dan A0. Ya, ada pertanyaan, tadi ada suara. Oke, belum ada pertanyaan. Nah, secara 2 dimensi sehingga apa yang dilihat atau dipandang sesuai dengan penglihatan secara nyatanya, secara langsung oleh panca indera mata tersebut. Ini adalah teorinya ya, teori atau yang menceritakan macam-macam dari proyeksi. Yang pertama itu adalah proyeksi secara ortogonal, ada proyeksi ortogonal, kemudian ada proyeksi aksometri. Ini ada bisa dilihat di bagian diagram ini. Yang akan kita ceritakan di pertemuan minggu ini adalah proyek yang paling sering ya, proyeksi yang paling sering dipergunakan adalah proyeksi ini Amerika, kemudian ada lagi namanya proyeksi Eropa. Nanti kita akan diskusikan atau ceritakan di slide selanjutnya. Lalu ada proyeksi aksonometri, nanti baca saja di e-book ya, e-book yang saya upload di Edmodo, itu ada e-book baru lagi. Nanti ketik aja kata kuncinya adalah aksonometri, keywordnya adalah aksonometri. Nanti di situ akan dijelaskan apa itu penjelasan proyeksi secara isometri, dimetri, trimetri. Kemudian ada proyeksi secara miring, ini dibagi lagi, ada proyeksi kapiler, kemudian proyeksi kabinet, dan proyeksi paralel. Di bagian ini, yang akan diceritakan adalah teknis gaya atau pembuatan proyeksi yang secara umum atau secara general itu sering dipergunakan di gambar teknik ketika Anda masuk ke dunia industri atau kerja di bidang berhubungan dengan engineering yang berhubungan dengan membaca gambar. Gambar yang sering ditampilkan atau sering disajikan itu adalah proyeksi dengan sebutan kuadran 1 atau sudut pertama yang biasa dikenal dengan istilah namanya proyeksi Eropa. Jadi ada proyeksi Eropa itu adalah di kuadran 1. Kemudian ISO ini adalah proyeksi ketiga. Proyeksi 3 atau sudut ketiga yang bisa dikenal dengan nama proyeksi Amerika. Jadi ada proyeksi Amerika, kemudian ada proyeksi Eropa. Nanti di slide next slide, di slide berikutnya, apa perbedaan antara proyeksi Eropa dengan proyeksi Amerika? Nah, ini adalah simbol atau tampilan yang bisa dilihat di etiket gambar, di kertas gambar. Ketika tampilannya seperti ini, berarti dia menggunakan proyeksi pertama. Jadi ini ada seperti ini ada katakanlah ini objeknya atau sisi berbeda ya antara proyeksi pertama dan proyeksi ketiga simbolnya. Kalau yang bagian ini diletakkan di kiri, kemudian yang bagian proyeksi ketiga posisi ininya diletakkan di sebelah kanan. Jadi simbolnya seperti itu. Yang perlu diingat ketika dikeluarkan simbol seperti ini, lambang seperti ini, berarti dia menggunakan proyeksi ketiga. Proyeksi ketiga apa? Berarti proyeksi secara Amerika. Berarti kalau di gambar kertas gambarnya atau di kertas tersebut ditampilkan
dengan tampilan seperti ini berarti dia menggunakan proyeksi pertama atau kuadran 1. Ini adalah proyeksi Eropa. Ini adalah ilustrasi dari perspektif dua titik yang hilang. Jadi katakanlah ini ada gambarnya seperti ini. Misalkan ini gambarnya huruf huruf H ya, H besar dibalik atau huruf I besar. Lalu dilihat dari perspektif dengan dua titik yang hilang. Jadi kalau direpresentasikan penarikan garisnya seperti ini. Kemudian ini adalah lagi tampilan untuk proyeksi miring yang tadi ditampilkan di slide sebelumnya, ada namanya proyeksi miring. Jadi penampilan gambarnya seperti ini yang dimaksud dengan proyeksi miring. Kemudian ada proyeksi dimetris, kemudian isometris. Nah, apa perbedaannya dimetris dengan isometris? Nah, di bagian ini bisa dilihat di sini. Ini ada penjelasannya untuk proyeksi secara isometris. Jadi proyeksi secara isometris itu kalau direpresentasikan di sini, dilihat di bagian ini sudutnya 30 ya, 30 derajat, ini juga sama 30 derajat. Nah, ini titik yang ini ada titik, kemudian di sini ada titik ya. Jadi kalau ini dikasih garis bantu, katakanlah ini garis bantunya yang horizontal. Nah, ini horizontal, di sini ditarik garis horizontal. Kemudian ini juga ditarik garis di sini horizontal. Maka sudutnya itu sudut yang ini, nah sudut yang dibentuk ini dan yang di sini, yang dibentuk di sini dia 30 derajat. Ya, jadi kalau ini ditarik garis seperti ini, anggaplah garisnya lurus ya. Karena saya menggunakan tangan. Ini kalau jika ini ditarik garisnya, ini nilainya sudutnya itu sama. Jadi 30 derajat, ini ada nilainya 30 derajat, kemudian yang ini juga sama 30 derajat. Jadi sisi kiri dengan sisi kanan di bagian ini, di titik ini nilainya 30 derajat. Kemudian sisanya berarti 120 derajat. Itu adalah proyeksi secara isometris. Kemudian ini adalah contoh dari gambar ya, gambar teknik yang ditampilkan proyeksi isometris. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau diterjemahkan atau ditarik garis, ya dia akan bernilai sininya 30 derajat, ini 30 derajat, kemudian yang mana lagi misalkan yang ini. Nah, ini ketika ditarik ini ada 30 derajat, 30 derajat. Semuanya bernilai sama seperti itu. Jadi antara sisi kiri dengan sisi kanannya itu isometris, ya ada kata iso ya, namanya iso itu sama. Antara sisi kiri dengan sisi kanan dengan nilai sudutnya sama. Nilainya adalah 30 derajat.
Berikutnya ini adalah macam-macam pandangan. Jadi yang tadi ditampilkan di slide awal tadi ada 6 ya, ke-6. Nah, ini adalah pandangan. Jadi ada tampak atas, jadi top view, tampak atas, kemudian ada bottom view, tampak bawah. Jadi kalau ini adalah objeknya, jadi objeknya seperti ini, gambarnya ada tangga bertingkat, seperti tangga, jadi ada step ya, step 1, step 2. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada lingkaran atau ada silinder. Jadi ada silinder, lalu dilihat pandangan mata, panca indera tersebut adalah mata ya, untuk melihat penglihatan. Melihat dari sisi atas, seperti apa tampilannya. Jadi dari pandangan sebelah atas. Kemudian dilihat lagi kalau tadi dari atas, kemudian dari bawah. Bagaimana tampilan dari gambar tersebut ketika dipandang atau dilihat dari bagian posisi dari bawah. Setelah dari bawah, kemudian dilihat lagi dari bagian sini. Posisi mata sekarang ada melihat dari sini. Bagaimana tampilannya? Dari tampilan depan, seperti apa pandangannya yang terlihat. Lalu dari sisi belakang, di bagian belakang, kemudian samping kiri, samping kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah ke-6 pandangan atau ke-6 penglihatan yang dilihat untuk gambar yang ingin diproyeksikan tersebut. Ya, jadi ini ilustrasi atau gambaran yang menjelaskan perspektif dari proyeksi. Ini adalah misalkan objeknya seperti ini. Ini adalah objeknya ya. Ini adalah objeknya, objek dari gambar tersebut. Objeknya itu berbentuk seperti ini, bentuknya seperti ini objeknya. Kemudian dilihat oleh mata atau observasinya itu dari titik sini dilihat. Kemudian objek tersebut diproyeksikan ke suatu plane atau suatu bidang katakanlah ini disebut bidang X, Y, bidang datar, bidang yang seperti ini, datar seperti ini. Nah, nanti ketika diobjekkan dia tampilannya seperti ini. Jadi kalau ditarik garis, ini ada ray atau sinar yang masuk. Jadi garis sinar atau garis cahaya tersebut kalau dipresentasikan dari ini titik mata, titik penglihatan, ditarik ke mengenai titik sini, nanti dia akan di bagian sini. Kemudian ketika ini ditarik lagi di bagian ini, dia akan di titik sini. Kemudian dari titik sini ditarik lagi, dia akan di titik ini, dan titik ini dari mata ditarik lagi ke bagian ini. Ini adalah pandangan yang melihat bagian di sini. Nah, ini ada bagiannya seperti ini, berbentuk persegi, seperti ini, dengan tampilan seperti ini. Lalu diproyeksikan ke bidang yang datar ya, berbidang plane of projection. Jadi seperti ini adalah tampilannya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan perspektif dari proyeksi yang ditampilkan tersebut ya. Sama halnya juga dengan yang ini. Jadi kalau melihat tampak atas, berarti ini bisa diartikan titik ini adalah mata. Nah, nanti akan tinggal ditampilkan, ditarik-tarik tampilannya, garisnya. Yang akan terlihat itu seperti apa pandangannya ketika memproyeksikan objek 3 dimensi yang posisi melakukan penglihatannya dari sisi atas, dari tampak atas.
Lalu yang slide selanjutnya adalah yang tadi sudah diceritakan mengenai proyeksi yang sering dipergunakan. Proyeksi yang sering dipergunakan adalah proyeksi Amerika atau dengan kata lainnya kuadran 3. Nah, kuadran 3 atau proyeksi Amerika, penjelasannya atau gambar penjelasannya itu bisa dilihat di bagian ini untuk melakukan observasi atau penglihatannya. Yang pertama adalah ada 6 sudut pandang atau ada 6 bagian untuk menampilkan. Yang apa kalau dihitung ini adalah 1, misalnya menghitungnya dari bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. View from bottom, jadi memandang atau melihat dari bagian sisi bawah, kemudian melihat pandangan dari sebelah kanan, kemudian melihat pandangan dari depan, depannya di sini, ini ada bagian depan, kemudian melihat dari pandangan left side atau dari sisi kiri, kemudian dari bagian atas, kemudian yang ini dari bagian belakang, dari bagian punggung atau di bagian belakang dari objek 3 dimensi tersebut. Nah, proses mentransformasikan bisa dilihat di bagian sini, di ilustrasinya, di gambar poin B, ini ada B-nya. Objeknya ini, jadi benda 3 dimensinya seperti ini, gambarnya 3 dimensi seperti ini. Nah, ini dimasukkan ke sini, yang posisi ini gambarnya, ini adalah gambarnya dimasukkan ke sini. Nah, oke, dimasukkan di situ. Misalkan ini dihapus dulu. Nah, jadi dia akan masukkan di situ. Lalu sebagai contoh, misalkan dilihat dari front, berarti dia melihat dari posisi yang ini. Nah, direction of viewing for front view, jadi melihat mata tersebut atau pandangan mata tersebut melihat dari depan. Jadi dari depannya seperti apa? Nah, yang inilah hasil proyeksinya. Ketika itu dilihat dari tampak depan, ini adalah hasil proyeksinya. Nah, yang saya ingkari itu adalah hasil proyeksi dari gambar atau objek yang ada di dalam. Jadi yang bagian yang ini, nah bagian kotak ini itu ditampilkan dalam bentuk ini, dalam bentuk persegi ya. Yang kalau aktualnya itu seperti ini bentuknya berupa persegi, tapi pada saat diproyeksikan dia akan berbentuk seperti ini, berbentuk persegi panjang. Kemudian bagian bawahnya berbentuk L. Itu adalah proyeksi secara Amerika atau kuadran ketiga. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan?
Ya, jadi kalau belum ada pertanyaan atau belum ada yang ingin yang didiskusikan atau ditanyakan. Nah, jadi seperti itu untuk melakukan proyeksi gambar ya. Jadi yang gambar aktualnya atau gambar ini ada gambarnya berbentuk 3 dimensi, berarti simbol X, Y, dan Z. Lalu diproyeksikan ke dalam gambar tampilannya seperti ini menjadi 2 dimensi untuk view view from front, jadi melihat dari bagian depan. Lalu bagaimana dengan bagian right atau bagian samping? Nah, berarti matanya itu posisi mata melihat dari sisi kanan, jadi dari sebelah kanan. Ilustrasinya seperti ini, ada orang melihat objeknya ini dilihat dari sisi kanan seperti ini. Ini ada objeknya dimasukkan di bagian ini, dimasukkan ke sini. Lalu mata tersebut melihat dari sisi kanan. Nah, ini adalah hasil proyeksinya. Hasil proyeksinya dari sisi sebelah kanan. Jadi dari sisi sebelah kanan seperti ini. Ya, jadi dari sisi sebelah kanan, direction of viewing for right side view. Jadi tampilan arah panah dari sebelah kanan. Jadi kalau dilihat, tarik garis putus-putus ya seperti ini, titik penglihatannya, kemudian ada titik ini lagi, kemudian titik yang ini dilihat lagi, lalu yang ini, nah bagian ini kan bagian datar ya, memang diproyeksikan hanya menjadi satu garis. Jadi satu garis seperti ini, dan yang ini, titik ini, diproyeksikan satu garis seperti ini. Ini adalah tampak kanan, kemudian tampak atas seperti ini, dan seterusnya. Jadi ada 6 pandangan ya kalau diteruskan. Jadi ada dari tampak kiri, kemudian belakang, kemudian yang bawah. Itu kalau ditambahkan ada di bagian ini. Ini hanya ilustrasinya atau penjelasannya seperti ini. Jadi nanti bisa di create atau diimajinasikan sendiri bagaimana cara melakukan proyeksi secara Amerika. Jadi proyeksi Amerika itu tampilannya seperti ini. Ya, kelanjutannya adalah yang tadi seperti ini. Ini adalah posisi frontal, kemudian horizontal, yang tadi, yang posisi yang ini. Terus bagian yang ini right side ya, seperti itu. Jadi kalau ditampilkan lebih lengkap lagi dengan 6 pandangan seperti ini tampilannya. Jadi ada top view seperti ini tampilannya. Jadi ini adalah tampak atas untuk melihat dari objek ini, top view, kemudian frontal, front view yang ini, front view, left side, berarti dari sisi sebelah kiri. Kemudian right side tampak kanan, kemudian belakang, berarti melihat dari sudut belakang, rear view, itu bisa dilihat dari posisi dari belakang. Kenapa ada garis strip ya, garis
garis putus-putus. Nah, ini garis putus-putus ini menjelaskan dari, kalau ini dilihat dari sudut pandang dari belakang, berarti dia menjelaskan garis yang ini, garis apa namanya, garis putus-putus yang dari bagian sini. Jadi dia membaca, kalau melihat dari sini kan nggak kelihatan ya garisnya, jadi merepresentasikan garis putus-putus itu adalah garis yang di bagian yang ini. Garis yang apa? Garis putus, garis tegas yang di bagian sisi ini. Bottom view berarti melihat dari proyeksi dari bawah. Nah, ada garis putus-putus, berarti dia memproyeksikan apa? Berarti ada proyeksi dari, kalau ininya adalah putus-putus, berarti yang garis yang ini, ada garis ini. Nah, ini adalah garis yang ini. Kemudian ada lagi garis yang ini. Nah, garis putus-putus ini adalah dia merepresentasikan garis ini. Jadi seperti itu untuk ilustrasi atau penjelasan dari proyeksi Amerika. Jadi proyeksi Amerika dilakukan seperti ini. Ya, ada pertanyaan? Pak, Ya. kenapa proyeksi Amerika sendiri sering digunakan, Pak, dibanding proyeksi yang lain? Ya, oke. Tadi ada pertanyaan, kenapa proyeksi Amerika sering banyak digunakan jika dibandingkan dengan proyeksi-proyeksi yang lain, seperti ada proyeksi sebagai contohnya atau pembanding itu proyeksi Eropa. Nah, kenapa dia sering digunakan? Nah, di sini nanti kita coba lihat apa perbedaan antara proyeksi Amerika dengan proyeksi proyeksi Eropa. Kalau proyeksi Amerika itu ini proyeksi Amerika ya, proyeksi ilustrasi seperti ini. Proyeksi Amerika misalkan ini melihat front view. Jadi front view-nya ini adalah objeknya seperti ini yang diproyeksi secara Amerika, melihat proyeksi seperti ini. Jadi dia melihat secara langsung di bagian depan, sisi depan. Nah, front view seperti ini. Kalau proyeksi Eropa itu kebalikannya. Jadi kalau melihatnya dari depan sini, seorang yang menggambarkan tersebut, yang membuat proyek tersebut, ketika dia membuat ke dalam bentuk proyeksi Eropa, dia bukan melihat di depan, tapi mengimajinasikan pikirannya itu dia melihat sisi punggung, tapi matanya ada di depan. Nah, matanya ada di posisi sini. Jadi kalau digambarkan, posisi matanya itu di sini. Ini adalah mata yang melihat. Tetapi imajinasi atau pikirannya itu dia mengimajinasikan gambar yang ada di belakang. Gimana tuh gambarnya? Berarti dia kebalik-kebalik. Kalau misalnya matanya melihat yang ini, objek yang di depan sini, di sini, tapi dia pikirannya itu orang yang membaca gambar atau yang memproyeksikan gambar itu, dia mengimajinasikan gambar yang di belakang. Berarti dia yang keluar adalah yang ini. Nah, karena itu cukup
cukup sulit digambarkan, bukan sulit ya, tapi masalah kebiasaan lebih mudah dipergunakan. Jadi karena proyeksi Eropa itu kebalikan dari proyeksi Amerika. Jadi kalau proyeksi Amerika melihat tampak bagian depan, tapi yang diimajinasikan di otak atau yang dipikirkan itu adalah bagian belakang. Nah, untuk mengimajinasikan itu seorang gambar teknik atau yang membaca gambar itu harus lebih expert lagi. Nah, karena tingkat expertnya lebih susah, jadi orang lebih mudah untuk memahami proyeksi secara Amerika. Nah, inilah yang menjadikan proyeksi Amerika itu lebih banyak digunakan karena posisi proyeksinya. Nanti bisa kita lihat ya di slide next slide atau di slide berikutnya, perbedaan antara proyeksi Amerika dengan proyeksi Eropa. Nah, nanti bisa dilihat kenapa orang lebih banyak menggunakan proyeksi Amerika ya. Kalau pertanyaannya masalah penggunaan, masalah itu masalah kebiasaan. Kalau sudah biasa menggunakan proyeksi Eropa, ya dia akan lebih nyaman dengan proyeksi Eropa. Ya sama seperti sederhananya dengan kebiasaan menulis. Ya biasa menulis dengan tangan kanan, ya disuruh menulis pakai tangan kiri. Kira-kira tulisannya sama nggak antara yang biasa nulis dengan tangan kanan dengan yang biasa menulis dengan tangan kiri atau yang biasa disebut dengan kidal atau lebih aktifnya itu menggunakan tangan kiri. Ya sama juga dengan ini, dengan proyeksi. Jadi orang itu lebih cenderung melihat secara langsung ya, langsung di bagian sini, di bagian depan. Lalu kalau proyeksi Eropa, matanya posisi di depan, tetapi imajinasi pikirannya itu atau imajinasi gambar yang mau diproyeksikan itu dia mengimajinasikan yang bagian punggungnya atau bagian belakang. Ya, itu balik lagi ke masalah kebiasaan. Ya. Terbiasanya dengan proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa. Ya sama tadi, orang lebih biasa menulis menggunakan tangan kanan atau lebih biasa menggunakan tangan kiri. Ya sama, kalau pernah melihat ada orang atau ada tertentu ya, dia lebih cepat ketika menulis dengan tangan kiri. Nah, yang jadi pertanyaan, coba suruh menulis pakai tangan kanan. Dari tingkat kerapian tulisan, yang mudah dibacanya, atau tingkat tata letak tulisan dan lain sebagainya, itu bisa dilihat. Lalu coba dibandingkan lagi, bagaimana kalau menulis dengan kedua tangan, tangan kiri dan tangan kanan. Jadi lebih bagus yang mana? Atau menulisnya tangan kiri bahasa Inggris, tangan kanan bahasa Indonesia. Itu bisa nggak dilakukan secara bersamaan? Nah, itu lebih seru lagi kalau bisa dilakukan oleh secara individu ya, dengan tangan kiri dan tangan kanan itu aktif. Jadi kirinya nulis pakai bahasa Inggris, yang kanannya pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi nanti kita bisa cerita ya, kenapa orang lebih suka pakai proyeksi Amerika dibandingkan dengan proyeksi Eropa. Ya itu sebetulnya masalah kebiasaan saja, masalah kebiasaan seperti menulis tadi lebih nyaman dengan tangan kanan atau tangan kiri. Nanti itu bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah proyeksi Amerika seperti ini. Jadi ada top surface ketika pandangan dilihat dari bagian matanya dari posisi atas. Jadi ini adalah posisi, kalau diilustrasikan ini ada tanda panah ya. Matanya itu di bagian atas. Ini ada mata untuk melakukan melihat. Top surface di sisi ini. Ini ada top surface, kemudian view, kemudian front view berarti melihat dari sini, dari pandangannya dari bagian ini. Ini adalah posisi mata, kemudian right itu dari sisi sebelah ke kanan.
Jadi apa dari sini ya. Nah, ini posisi matanya. Jadi kalau dilihat di bagian ini ada tampilan hasil proyeksinya, objeknya ini, objek yang mau diproyeksikan, bendanya ini adalah bendanya. Kemudian dilihat dari front view, tampilannya seperti ini. Nah, ini ada kotaknya seperti ini. Ada front view seperti ini. Kemudian sekarang matanya posisinya melihat dari sebelah kanan. Berarti ini ada tampilannya seperti ini. Nah, ini ada right, warna putih. Kemudian ini warna apa? Kecoklatan ya. Kemudian tampak atas. Berarti ini ada top. Ini ada topnya. Ini ada top. Kemudian view-nya ini. Nah, ini adalah yang tadi proyeksi Eropa. Kalau tadi proyeksi Amerika adalah proyeksi Eropa kuadran 1 ya, kuadran 1. Sederhananya seperti ini. Ini hanya ilustrasi ya, ilustrasi nanti bisa dipergunakan objek yang lain, tinggal dirubah saja. Misalnya gambar apa? Gambar pipa atau gambar roda gigi atau gambar mobil atau gambar motor lagi diubah dimasukkan ke sini. Sederhananya seperti ini objeknya yang diilustrasikan atau yang dipergunakan berbentuk seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, dimasukkan ke bagian ini, lalu objek tersebut dilihat ya secara tampilan dari sini, melihat dari sisi ini, melihat objek yang ini. Direction of view for front view, jadi front view. Nah, di bagian ini dia menampilkan seperti ini untuk front view-nya. Kemudian coba lihat di bagian kebalikannya ya. Kebalikannya itu melihat dari bagian belakangnya. Nah, ini adalah di bagian belakangnya. Coba kita bandingkan ya yang ini. Lalu apa perbedaan antara proyeksi Eropa dengan proyeksi Amerika? Nah, di sini ini ada left side ya, ada namanya left side, ada putus-putusnya di sini, titik putus-putusnya di bagian ini. Ya, coba perhatikan di sini ada left side-nya, titik putus-putusnya di sini. Lalu bandingkan dengan yang Eropa yang sama-sama left. Nah, ini juga di sini. Nah, itu masih sama. Kemudian apa yang berbedanya? Nanti coba lihat di tampilan ininya ya, tampilan nah, seperti ini. Nah, ini bottom view. Untuk bottom view. Nah, di bottom view ini dia merepresentasikan untuk Eropa ya, proyeksi Eropa. Ada garis putus-putus, ini ada garis putus-putus, berarti dia melihat dari bawah ya. Ini melihat dari matanya yang ini, yang bagian ini. Nah, ini ada bottom view, berarti posisi matanya dari sini. Jadi dia memproyeksikan gambar tersebut dari bawah. Hasilnya dengan proyeksi Eropa seperti ini.
dari bottom view. Jadi kalau dilihat ini adalah garis tegasnya, kemudian ini ada garis yang ini, nah ini garis yang ini adalah yang ini, kemudian garis yang ini, nah ini ada garis yang ini adalah garis yang ini. Itu bottom view untuk proyeksi Eropa. Lalu bagaimana dengan proyeksi Amerika? Ternyata dia proyeksi Amerikanya berbeda untuk penjelasan dari coba lagi mana tadi bottom view-nya. Nah itu oke itu bottom view. Nah ini coba ada perbedaan nggak? Apa perbedaannya ya? Nanti bisa dilihat bottom view, kemudian top view ya. Jadi seperti itu dia penjelasannya. Nanti kita coba lihat di sini ya perbedaan antara proyeksi Amerika. Nah, ini ilustrasinya di bagian ini untuk kuadran ya. Tadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kemudian kuadran 4. Jadi ada bidang seperti ini, bidang horizontal, kemudian ini ada bidang D, bidang depan, terus ini adalah proyeksinya. Jadi ada sumbu Z, sumbu Y. Jadi kira-kira seperti itu. Yang dimaksud dengan tadi ada proyeksi Amerika, kemudian ada proyeksi Eropa. Untuk Eropa itu dia di posisi meletakkan objeknya itu di perspektif sudut pandangnya di kuadran 3, kemudian yang Eropa di kuadran 1.
Suaranya bisa terdengar? Bisa, Pak. Mendengar Terdengar, Pak. 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 Ya, Dengar Pak. ya. Tadi ada apa? Trouble ya untuk jaringan internet terputus sejenak ya, tapi akhirnya masuk kembali. Kemudian di bagian selanjutnya nanti untuk perkuliahan ini di layarnya sudah keluar ya. Nah, di absensi untuk perkuliahan, di absen untuk mata kuliah ini menggambar teknik. Nanti absen berdasarkan kelasnya. Jadi bisa masuk ke Edmodo, login di Edmodo dengan menuliskan di kelasnya sesuai dengan nama yang tertulis di kelas apa. Kalau misalnya di kelas A berarti menulis di kelas A, kemudian jika namanya tertulis di kelas B berarti menulis di B, dan jika tertulis di kelas C menulis namanya di kelas C. Lalu nanti bisa membaca ya secara lebih komprehensif di e-book ini. Untuk technical drawing atau menggambar teknik. Ada yang sudah mendownload e-booknya? Ya, jadi di e-book ini cukup banyak ya penjelasannya, cukup lebih mendetail. Kalau yang di PPT tadi atau yang ditampilkan di slide tadi itu hanya intisari saja atau hanya secara singkat saja dari perkuliahan ini. Nanti bisa mengeksplor atau membaca lebih banyak lagi teori dari gambar teknik. Nah, di sini nanti bisa dilihat teori-teori dari penjelasannya. Lihat saja dari daftar isi. Dan daftar isinya di sini ada pesannya. Nah, di sini bisa dilihat per babnya. Chapter 1, bab 1, kemudian bab 2, chapter 2, terus chapter 3, bab 3, 4, kemudian di sini ada bab 5, 6, 7, 8, 9 ya. Banyak sekali penjelasannya. 10 dan seterusnya.
Ya, jadi nanti bisa lihat lebih lengkapnya ya, lebih detailnya mengenai projection tadi itu ya di ebook yang tadi, di ebook yang ini, di buku ini nanti di download saja. Ketik aja kata kuncinya projection, projection. Jadi keywordnya ini projection. Jadi Ctrl F atau Ctrl V projection nanti bisa keluar akan keluar ya berbagai macam tadi penjelasan dari projection tersebut. Nah, ini adalah penjelasan dari teori yang tadi. Tidak ada objeknya berbeda lagi. Kalau yang tadi seperti yang tadi objeknya yang ditampilkan, lalu yang di bagian ini seperti ini objeknya. Ini ada bentuknya seperti ini dengan untuk ketinggian didefinisikan dengan height, kemudian ini ada ininya ukurannya, tapi dia tidak memberikan ukuran, dia hanya merepresentasikan huruf dengan nama, width, dengan depth. Jadi diproyeksikan ke dalam pandangan, 6 pandangan. Jadi tampak depan, tampak bawah, bottom, kemudian tampak ke kanan sini, right side, kemudian left side, kemudian dari belakang dan dari atas. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasannya. Nanti bisa membaca lagi di e-booknya, di e-book yang tadi untuk macam-macam dari proyeksi. Oke, baik. Semuanya sudah absen ya, absen perkuliahan ya untuk mata kuliah menggambar teknik di Edmodo. Karena nanti untuk absen perkuliahan itu saya akan input dari data yang tertulis di Edmodo tadi. Di kelas ini ada yang sudah familiar dengan CAD-nya apa? Menggunakan CAD. CAD itu Computer Aided Design. Ada yang sudah biasa menggunakan AutoCAD atau SolidWorks atau CATIA atau ProEng, Pro Engineering, Inventor, atau masih menggunakan gambar teknik, masih gambar manual yang menggunakan pensil 2B, pensil
trackpad ya, yang pakai ukuran yang bisa diisi ulang. Ada yang sudah maksudnya sudah atau sering menggunakan atau sudah pernah menggunakan CAD? Ada yang sudah pernah menggunakan CAD? CAD itu kalau ditulis CAD ya, Computer Aided Design. Jadi kalau dituliskan merupakan singkatan ya, CAD, CAD komputer, itu adalah komputer ya, aided, D itu design. Nah, jenisnya banyak ya, macam-macam nama software. Ada AutoCAD yang lebih dikenal itu kan AutoCAD. AutoCAD dia bisa menggambar 3 dimensi atau 3D, jadi menggambar seperti menggambar objek yang ini. Nah, ini objeknya bisa digambar di AutoCAD menggunakan AutoCAD, jadi bisa gambar 3 dimensi lalu diproyeksikan dengan proyeksi. Tadi ada proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa. Itu bisa dilakukan di AutoCAD. Kemudian ada juga yang bisa atau menggunakan, kalau pernah mendengar SolidWorks ya, SolidWorks ini juga bisa dilakukan. Di SolidWorks malah justru lebih mudah lagi dengan cara ini untuk melakukan proyeksi. Jadi ketika gambarnya sudah dibuat secara 3 dimensi, nanti ada pilihan atau ada menu untuk mengklik gambar tersebut untuk tampilan, misalkan tampilan front view, nanti akan keluar hasilnya langsung seperti ini tampilannya. Kemudian kalau diklik bottom view, nanti tampilannya seperti ini dan seterusnya. Terus banyak ya, ada AutoCAD, SolidWorks, kemudian ada kalau pernah lagi mendengar yang ketiga itu CATIA, CATIA ya. Kemudian ada lagi Inventor ya, ada Inventor. Kemudian ada 3D Max, 3D Max, 3D Max, kemudian ada Pro Engineering, 7 DRL dan lain-lain. Jadi banyak sekali software CAD yang bisa digunakan untuk melakukan proyeksi gambar. Ya, ini adalah yang tadi ya, SolidWorks. Coba saja ketik di Google, ketik aja misalnya SolidWorks. Nah, nanti akan keluar URL ini www.solidworks.com. Terus masuk ke sini. Nah, di sini coba aja dilihat di bagian ini. Ini adalah
gambar atau model yang bisa dilakukan oleh SolidWorks. Jadi dibuka saja website-nya, dilihat satu persatu isinya apa. Misalkan yang coba ya di bagian yang lain, ini ada 3D experience. Nah, ini SolidWorks bisa selain bisa menggambar, ternyata dia juga bisa melakukan simulasi atau mensimulasikan objek dari benda yang dibuat tersebut. Nah, misalkan yang disimulasikan contohnya menguji kekuatan material atau menguji ketahanan material, di mana letak tegangan maksimum yang diperoleh oleh material tersebut ketika menerima gaya, terus mengetahui berapa nilai tekanan dari material tersebut ketika dialirkan aliran fluida yang mengalir. Itu bisa dilihat di bagian sini. Nah, seperti ini. Ini kan yang tadi yang simulasi ya, coba bisa dibuka simulasi. The Structural Mechanics Engineer role, part of the Simulia Works portfolio of on the 3D Experience platform, provides a comprehensive structural analysis solution for evaluating how your product will behave in real life, optimizing your product to increase its performance, and guiding your engineering decisions throughout the design process, all without having to build expensive prototypes. Extend your simulation capabilities with SolidWorks by using an integrated workflow that enables you to easily save, manage, and share your design and simulation data in a secure, cloud-based platform. By leveraging industry-leading Abacus FEA technology, you can solve the most complex physics problems reliably and efficiently. And the built-in assistant walks you through the study setup process to make it quick and easy. This drone assembly has multiple areas that need to be tested. First, let's focus on the GPS circuit board assembly and perform a random vibration analysis to predict its response to non-deterministic air turbulence loads. To reduce the setup and calculation time, you can choose the components of interest to be included in the analysis and define their properties. This includes the material definition. The material palette enables you to find, compare, and apply materials to your model with ease. Custom materials can be created when needed, and if the exact material properties are unknown, you can use the Material Calibration app to automatically generate the properties based on experimental test data, streamlining your ability to ensure the fidelity of your simulations. The tools for setting up boundary conditions like fixtures and loads, along with defining connections, fasteners, and contact conditions are available for the different study types, so you have a familiar and repeatable experience regardless of the study type. For a random vibration analysis like this, a power spectral density and acceleration base motion are applied. Automatic mesh generation speeds up the setup process. However, manual mesh methods and comprehensive quality checks are available to help ensure accurate results. When it's time to solve the study, you can choose to run the analysis locally or on the cloud and take advantage of high-performance computing resources.
Once the calculation is complete, you can start reviewing and sharing the results. You can even investigate particular components throughout the frequency domain to fully understand how well the structure of the GPS system will perform. Another item of interest of the drone is the propeller. While a basic frequency study will deliver resonant frequencies, you can take it one step further with a complex frequency analysis. With this, you can identify structure instabilities where the geometry and material are nonlinear, as well as friction-induced damping. This makes it very fast to solve for these conditions compared to simulating the vibrations directly in the time domain with an explicit dynamic solver. However, for setting up a drop test of the drone, the explicit dynamic study is necessary. Like the other study types, setting up the boundary conditions is simple. An initial velocity of the drone and general contact condition is all that is necessary in this case. The snap fit assembly process for the drone cover is also a highly nonlinear and complex event. Again, this study is easily solved with the explicit dynamic study type. Similar to managing your SOLIDWORKS data on the platform, these simulation studies and their results can be accessed from anywhere, with any device, allowing you and your team to make more informed decisions faster. For nonlinear static and dynamic studies, high-speed events, drop tests, impacts, metal forming, random vibration, low-speed events like gasket compression, bolt preload, and more, the Structural Mechanics Engineer role helps you understand how your product will perform in the real world. Leverage this connected, powerful, and collaborative solution on the 3D Experience platform to improve how you bring your products to market. Ya, oke. Jadi seperti itu. Software ya. Kalau aplikasi banyak tadi. Software aplikasi ini ada untuk CAD, ya bisa menggunakan AutoCAD, kemudian bisa menggunakan SolidWorks yang tadi. Cuman kalau di SolidWorks itu Anda bisa mensimulasikan selain menggambar proyeksi, menggambar 3 dimensi, 2 dimensi, diproyeksikan dalam 2 dimensi, juga bisa melakukan analisa terhadap kekuatan material yang dibuat. Misalkan material yang terbuat dari stainless steel, atau terbuat dari besi, atau terbuat dari aluminium, itu material tersebut jika diberi gaya sekian, nilai tertentu, apakah material tersebut masih aman atau masih bisa bertahan tanpa mengalami kerusakan. Oke, baik ya, karena waktunya sudah berakhir ya, sampai jam 1 ya, kita sampai jam 1-an. Nanti di minggu depan dilanjutkan dengan Pak Doni untuk mata kuliah menggambar teknik. Jadi sesuai dengan jadwalnya, kelas kecil, karena kalau di kelas besar digabungkan di satu hari, di hari ini, di hari Senin. Jadi ada kelas A, B, dan C. Nanti kalau Pak Doni ya nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Doni untuk perkuliahan di minggu berikutnya, di minggu depan. Nanti kita akan ketemu lagi setelah UTS, berarti setelah UTS di minggu ke-8, ke-9, atau minggu keberapa, 2 kali pertemuan setelah UTS. Oke, baik, kelasnya sampai di sini untuk hari ini. Untuk mata kuliah menggambar teknik, ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa menulis di kolom chat di Edmodo, di situ diketik saja di Edmodo-nya, atau bisa langsung ke saya ya, ke nomor WhatsApp, dicatat aja 087868636688. Jadi ini adalah nomornya, nomor WhatsApp. Nanti bisa nulis di situ atau menghubungi di
di chat saja ya, diketik di nomor WhatsApp 08 78 7863 6688. Ya, baik. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan minggu ini, di minggu ini untuk mata kuliah menggambar teknik, saya rasa sampai di sini, karena jamnya sekitar jam 1-an ya, jam 1 untuk mata kuliah ini. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 Izin live ya, Pak.